Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi yaitu sistem perkemihan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditya Julianti Putri dengan NIM PO 71241250426. Di sebelah kanan saya ada Nazwa Ilya Kamila dengan NIM PO 71241250061. Di sebelah kiri saya ada Windu Trilia Ramadhani dengan NIM PO 71241250428. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau urinaria adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam proses pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin sebagai hasil akhir dari penyaringan darah. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem ekskresi yang bertugas membuang zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dalam prosesnya, sistem perkemihan bekerja dengan cara menyaring darah yang mengalir melalui ginjal. Dari proses penyaringan tersebut akan dipisahkan antara zat yang masih dibutuhkan tubuh dan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Zat sisa tersebut kemudian diolah menjadi urin. Urin yang telah terbentuk akan dialirkan melalui saluran-saluran tertentu hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Sistem perkemihan terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urania, dan uretra. Ginjal berperan sebagai organ utama yang melakukan penyaringan darah dan pembentukan urin. Setelah urin terbentuk, urin akan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra ke luar tubuh. Dengan adanya sistem perkemihan, tubuh dapat menjaga keseimbangan lingkungan internal atau homeostasis dengan cara mengeluarkan zat sisa metabolisme, racun, kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Sistem ini berperan dalam menjaga kestabilan komposisi darah sehingga tubuh dapat berfungsi dengan normal. Kemudian organ penyusun sistem perkemihan. Sistem perkemihan tersusun dari beberapa organ yang bekerja sama untuk membentuk, menampung, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Organ-organ tersebut meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem perkemihan yang berfungsi sebagai tempat penyaring darah dan pembentukan urin. Pada manusia terdapat 2 ginjal yang terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di sebelah kanan dan kiri tulang belakang pada rongga dada. Bentuk ginjal merupai kacang merah dengan panjang sekitar 10-12 cm, lebar sekitar 5-7 cm, dan berat sekitar 120-170 gram pada orang dewasa. Ginjal kanan biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya hati di sisi kanan tubuh. Secara anatomi, ginjal terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu korteks ginjal, yaitu lapisan luar ginjal yang mengandung banyak nefron sebagai unit penyaring darah. 2. Medula ginjal, yaitu lapisan bagian dalam yang tersusun dari piramida ginjal dan berperan dalam proses pembentukan urin. Yang selanjutnya, pelvis renalis, yaitu bagian tengah ginjal yang berbentuk seperti corong dan berfungsi menampung urin untuk dialirkan ke ureter. Di dalam ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal tempat terjadinya proses penyaringan darah. Yang kedua, ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setiap ginjal memiliki 1 ureter sehingga manusia terdapat 2 ureter. Ureter terbentuk seperti tabung panjang dan sempit dengan panjang sekitar 25-30 cm dan diameter sekitar 3-4 mm. Saluran ini terletak di belakang rongga perut dan menuju ke bagian panggul. Dinding ureter tersusun lapisan otot polos yang berkontraksi secara ritmis melalui gerakan yang disebut peristaltik. Gerakan ini berfungsi mendorong urin dari ginjal menuju kandung kemih secara perlahan. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sehingga sebelum urin dikeluarkan dari tubuh, organ ini terletak di rongga panggul, tepat di belakang tulang kemaluan. Berbentuk kandung kemih dapat berubah tergantung jumlah urin yang ditampung.
Ketika kosong, kandung kemih berbentuk kecil dan berlipat-lipat, sedangkan ketika penuh dapat mengembang seperti balon. Dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut otot detrusor, yang memungkinkan kandung kemih mengembang saat menampung urin dan berkontraksi saat proses pengeluaran urin. Kapasitas kandung kemih orang dewasa umumnya sekitar 30-50 ml urin. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran terakhir yang tersisa dalam sistem perkemihan yang berfungsi untuk mengalirkan urin kandung kemih keluar tubuh. Uretra memiliki panjang yang berbeda dari laki-laki dan perempuan. Pada perempuan sekitar 3-4 cm dan pada laki-laki sekitar 18-20 cm. Di bagian pangkal uretra terdapat sphincter uretra, yaitu otot yang berfungsi mengatur proses pengeluaran urin dari kandung kemih. Selanjutnya ada fisiologi pembentukan urin. Pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, tempatnya yaitu di glomerulus dan kapsul Bowman. Dengan prosesnya darah masuk ke glomerulus melalui arteriole aferen. Tekanan tinggi menyebabkan plasma darah tersaring, zat kecil lolos dan zat besar tidak lolos. Dengan hasilnya yaitu urin primer atau filtrat glomerulus dengan kandungannya yaitu air, glukosa, asam amino, ion Na+, Cl-, dan lain-lain, dan juga urea. Tetapi tidak mengandung protein besar, sel darah, dan selanjutnya ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tempat utamanya yaitu di tubulus contortus proximal, lengkungan Henle, tubulus distal. Dengan prosesnya yaitu zat yang masih berguna diserap kembali ke darah, terjadi secara aktif dan pasif. Zat yang diserap kembali yaitu glukosa 100% normal, asam amino, air lebih dan kurang 99%, ion Na+, Cl-, HCO3-, dengan mekanisme pentingnya yaitu osmosis, penyerapan air, transport aktif ion dan nutrisi, dan hasilnya yaitu urin sekunder. Selanjutnya sekresi atau augmentasi. Tempatnya yaitu tubulus distal dan ductus collectivus. Dengan proses zat sisa ditambahkan darah ke urin. Zat yang disekresikan ion H+ mengatur pH, K+, amonia, obat-obatan dan racun. Hasil akhirnya yaitu urin sesungguhnya atau final. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin yaitu 1. Hormon ADH atau antidiuretik meningkatkan reabsorpsi air, aldosteron meningkatkan reabsorpsi Na+, ANP mengurangi reabsorpsi Na+. Selanjutnya tekanan tinggi atau filtrasi meningkat. 3. Kadar cairan tubuh dehidrasi atau urin lebih sedikit dan pekat. Selanjutnya fisiologi proses pengeluaran urin atau disebut dengan mixing. Mixing adalah proses pengeluaran urin dari kandung kemih melalui uretra. 1. Fase penyimpanan urin terjadi saat kandung kemih belum penuh. Mekanismenya yaitu otot detrusor, relaksasi, sphincter uretra, kontraksi. Dikontrol oleh sistem saraf simpatis. 2. Fase pengosongan atau mixing. Saat kandung kemih penuh, lebih kurang 300-500 ml. Tahapannya yaitu reseptor renggang di dinding kandung kemih aktif, sinyal dikirim ke medula spinalis. Refleks mixing diaktifkan, otot detrusor berkontraksi, sphincter uretra, relaksasi urin keluar.
Kontrol saraf miksi. 1. Saraf parasimpatis merangsang kontraksi detrusor memicu miksi. 2. Saraf simpatis menghambat miksi, menyimpan urin. Selanjutnya 3. Saraf somatik mengontrol sphincter internal atau sadar. Mekanisme kontrol otak yaitu pusat miksi di otak atau kontraks cerebri. Manusia bisa menahan atau mengeluarkan urin secara sadar. Sistem perkemihan atau urinaria berfungsi utama menyaring darah untuk membuang limbah metabolisme racun dan kelebihan air melalui urin. Sistem ini menjaga keseimbangan cairan elektrolit, pH darah, serta mengatur tekanan darah dan memproduksi sel darah merah. Organ utamanya meliputi ginjal atau penyaring, ureter atau saluran, kandung kemih atau penampung, dan ureta atau pembuang. Fungsi sistem perkemihan secara lebih jelas yaitu penyaringan darah atau ekspresi, yaitu ginjal memisahkan zat sisa metabolisme urea keratin dan racun dari darah untuk dikeluarkan dalam bentuk urin. Regulasi keseimbangan air atau homeostasis, ginjal mengatur jumlah air dan dibuang. Urin pekat atau encer untuk mempertahankan volume darah dan cairan tubuh agar tetap normal. Pengaturan elektrolit, menjaga kadar ion penting seperti natrium atau Na+, dan kalium atau K+, dan kalsium Ca2+ di dalam tubuh. Pengaturan pH darah mempertahankan keseimbangan asam basa darah dengan menyereksi ion hidrogen H+ dan penyerap kembali bikarbonat atau HCO3. Fungsi endokrin atau hormonal menghasilkan hormon eritropoietin untuk merangsang produksi sel darah merah, serta renin untuk mengatur tekanan darah. Penyimpanan dan pengeluaran urin, yaitu kandung kemih menampung urin sementara lalu uretera mengeluarkannya dari tubuh. Selanjutnya yaitu gangguan umum sistem perkemihan. 79% infeksi saluran kemih atau ISK disebabkan oleh bakteri E. coli yang masuk ke uretra atau kandung kemih. Gatu ginjal atau nephrolithiasis yaitu endapan keras mineral yang menghalangi aliran urin, menyebabkan nyeri hebat. Inkontinensia urin yaitu ketidakmampuan mengontrol buang air kecil umumnya pada usia lanjut. Pembesaran prostat atau BPH, penyebab utamanya yaitu gangguan buang air kecil atau nyeri aliran lemah pada pria. Selanjutnya yaitu ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal menyaring darah dengan baik, sering dipicu diabetes atau darah tinggi. Sistitis interstisial yaitu peradangan kronis pada kandung kemih. Gejala utamanya yaitu nyeri atau rasa panas saat kencing, frekuensi buang air kecil meningkat, urin berwarna merah atau darah atau hematuria, aliran urin lemah atau terputus-putus. Penyebab gangguannya yaitu infeksi bakteri, virus atau jamur, masalah struktural atau cacat lahir, penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, penumpukan zat limbah atau mineral dalam urin.